Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve, saudara-saudari yang terkasih. Kota-kota Yunani, Helenisme terdapat terutama di kota-kota. Di sini kebudayaan Yunani dan gaya hidup Yunani menguasai kebanyakan segi masyarakat. Semua kota besar di Kemaharajaan Romawi telah mengalami pengaruh ini. Dan di Palestina pun banyak kota yang bersifat Yunani telah dibangun. Helenisme adalah kebudayaan kota. Semua kota mencoba meniru sampai tingkat tertentu. Cita-cita kota Yunani, polis, orang-orang Yunani, dengan kepedulian mereka akan hak-hak warga, fungsi-fungsi sosial, dan struktur-struktur kekuasaan. Mereka itulah yang melahirkan jaringan budaya yang unik yang mencakup semua negeri di kawasan Laut Tengah. Untuk memahami kebudayaan kota ini, kita harus mulai dengan melihat baik-baik ideal negara-negara Yunani. Polis karena alasan-alasan geografi dan ekonomi. Orang-orang Yunani kuno berbagi-bagi dalam daerah-daerah kecil, 700 sampai 400 sebelum Masehi. Daerah-daerah ini terdiri atas tanah pertanian dengan rumah-rumah, pertanian yang kecil, dan dusun-dusun yang kecil yang tersebar di sana-sini dan dengan sebuah kota sebagai pusat. Jumlah penduduk sebuah daerah seperti itu seluruhnya tidak lebih dari 100.000 orang. Kerap kali jauh lebih kecil dari itu. Ada beratus-ratus polis kecil di daratan Yunani dan di pulau-pulau di dekatnya. Orang-orang merdeka di polis-polis itu disebut warga negara. Mereka dapat memberikan suara dalam majelis permusyawaratan rakyat yang disebut eklesia. Karena para warga negara memilih pemimpin-pemimpin mereka, negara-negara kota diperintah oleh orang-orang Yunani disebut demokrasi. Secara harafiah berarti pemerintah atau kedaulatan rakyat. Semua urusan resmi negara, politik membawa rakyat berkumpul di kota pusat. Pesta-pesta dan kesepakatan beribadat di kuil kota, sidang-sidang untuk mengambil keputusan perang atau damai, perkara-perkara pengadilan, pasar-pasar, sandiwara, dan perdebatan publik. Karena semua urusan umum yang penting dijalankan di kota itu sendiri dan bukan seluruh daerah menjadi dikenal sebagai polis. Tidak mudah menangkap rasa-perasaan sebuah polis dalam beberapa kota saja. Idealnya yang asli dapat digambarkan dengan sebaik-baiknya sebagai komunitas yang swasembada dan saling bertanggung jawab. Seseorang yang menghindar dari polis adalah orang yang menyembunyikan diri dari komunitas. Kita telah memaklumkan kepada polis berarti kita telah memberitahukannya di muka umum. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang Yunani dapat berkata adalah kewajiban setiap orang membantu polis. Di pengadilan, seseorang pemimpin demokratis adalah orang yang dipilih oleh polis. Di pengadilan, si tertuduh dapat naik banding kepada kebenaran yang diketahui umum dengan berkata, ini adalah sesuatu yang telah didengar oleh seluruh polis. Dan dalam arti inilah Aristoteles mengeluarkan pernyataannya yang sangat sering dikutip secara salah. Manusia adalah hewan berpolitik. Ia hendak mengatakan dengan pernyataan itu bahwa manusia harus menurut kodratnya menjadi anggota yang bertanggung jawab dalam komunitasnya, polisnya. Akan tetapi dalam abad-abad kemudian hari, ketika kota-kota menjadi semakin besar dan ketika kekuasaan benar-benar dipegang oleh raja-raja setempat dan kaisar-kaisar di pusat, pengertian polis bergeser dari artinya sebagai komunitas menjadi kota. Dengan gedung-gedung dan lembaga-lembaga, kota-kota Yunani di Kemaharajaan Yunani Romawi adalah gugusan-gugusan perkampungan yang mengelilingi kuil-kuil.
kantor-kantor pemerintah, pasar-pasar, dan gedung-gedung resmi yang lain. Sangat mirip dengan kota-kota pada zaman kita sekarang. Akan tetapi, cita-cita Polis sebagai komunitas tidak pernah sama sekali hilang. Polis ada untuk melayani warga-warganya, warga-warga Antioquia, Alexandria, Efesus, dan Filipi, akan selalu mengingatkan para pejabat mereka akan hal itu. Kitab suci Kristiani juga menyinggung cita-cita ini dalam visinya tentang kota sorgawi. Kita tidak mempunyai kota yang tetap di sini di dunia ini. Kita menanti-nantikan kota yang akan datang. Komunitas Allah pada masa yang akan datang dengan umat tercintanya digambarkan sebagai kota, polis baru, Yerusalem baru. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Gambaran kebahagiaan dan keselarasan hidup bersama ini sangat berbeda jauh dengan kenyataan pahit, penuh persaingan dan kemiskinan yang harus dihadapi setiap hari oleh orang-orang Helenis kota. Akan tetapi, kendati pun hidup di tengah-tengah kepengapan dan kekotoran, mereka akan merasa bangga akan lembaga-lembaga kota mereka dan memimpikan kesejahteraan bagi semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana rupa sebuah kota Yunani atau Helenis? Praktis semua kota Yunani mempunyai pola bangunan-bangunan umum yang sama. Meskipun bangunan dan pengelompokannya dapat berbeda-beda, lembaga-lembaga umum yang sama terdapat di setiap kota yang telah digali sampai saat ini. Mirip seperti sekali dalam zaman kita sekarang. Tidaklah di setiap kota besar atau kecil terdapat stasiun kereta api, balai kota, bank-bank, pasar-pasar swalayan, stadion, dan sebagainya. Kita temukan kebudayaan kota yang serupa yang terdapat di mana-mana pada zaman Yunani kuno. Jantung kota Yunani adalah lapangan terbuka berbentuk persegi. Agora, nama Yunani, atau Forum, nama Latin. Di tempat itulah segenap urusan resmi seperti misalnya memilih pejabat-pejabat kota dijalankan. Ke tempat itulah para pekerja pergi mencari pekerjaan karena tempat itu dikelilingi toko-toko. Tempat itu juga menjadi pusat berbelanja. Karena tempat itu adalah tempat banyak orang berkumpul, Paulus biasa berkhotbah di situ. Di forum itu juga dapat ditemukan Berna, singgasana pengadilan umum, tempat para pelanggar hukum dapat didakwa atau diadili. Di sekeliling forum itu berserakan banyak kuil yang besar dan kecil. Beberapa di antaranya seperti kuil Diana di Efesus besar. Yang lain-lain tidak lebih dari sekedar tempat suci di pinggir jalan atau altar yang tertutup. Daging dari binatang-binatang korban dijual di warung-warung di sekeliling forum. Bangunan-bangunan basilika adalah gedung-gedung resmi untuk perdagangan, untuk rapat, untuk pengadilan-pengadilan tertutup, dan kantor-kantor pemerintah. Kota-kota yang lebih kaya mempunyai stoa, berada untuk sekolah-sekolah seni dan filsafat. Melalui pelengkung kejayaan orang masuk ke dalam jalan utama kota yang kerap kali berhiaskan tiang-tiang kolom yang indah pada kedua belah sisinya. Di kota-kota Yunani banyak bangunan umum disendirikan untuk tempat penghiburan dan pengajaran bagi penduduknya. Gimnasium untuk olahraga. Di situ terdapat lapangan-lapangan dan perlengkapan untuk latihan-latihan intensif bergulat, melempar cakram, dan melompat. Sekolah Tiranos di Efesus, barangkali dahulu aula seorang pelatih olahraga privat. Permandian umum yang disebut thermae mempunyai kamar-kamar pakaian, kolam-kolam untuk mandi, air panas, suam-suam dan dingin, dan kamar-kamar pijat lengkap dengan balai-balai dan perlengkapan pengurapan. Sebuah perpustakaan meminjamkan gulungan-gulungan buku. Dari waktu ke waktu sandiwara-sandiwara dipentaskan di teater dan lomba-lomba di stadion. Teater juga digunakan untuk pertemuan-pertemuan massa. Perkampungan tempat tinggal penduduk biasanya direncanakan berupa blok-blok rumah berbentuk persegi di dalam suatu tata jaringan jalan-jalan yang lurus-lurus. Kadang-kadang rumah-rumah itu adalah rumah susun
yang kecil dengan 2 atau 3 tingkat. Ada rumah-rumah penginapan dan toko-toko anggur, jembatan-jembatan umum, tempat-tempat penatu, toko-toko roti, tempat-tempat pembuatan periuk belanga, tempat-tempat pengilangan minyak. Kemudian kota-kota besar mempunyai dinas pemadam kebakaran dan sistem penyaluran untuk membuang air juga. Juga tidak jarang terdapat saluran-saluran akuaduk-akuaduk yang mengalirkan air segar dari tempat bermil-mil jauhnya. Orang-orang Yahudi akan menggunakan suatu ruang besar sebagai sinagoga mereka. Kota-kota dilindungi dengan tembok-tembok besar yang mengelilingi kota-kota itu seutuhnya. Pintu gerbang kota ditutup pada malam hari dan dijaga oleh polisi kota dan angkatan bersenjatanya. Para penjaga hukum dan tata tertib ini ditempatkan di tangsi-tangsi. Orang-orang khusus diberi tugas menjaga para tahanan di penjara. Penjara sendiri terdiri dari bilik-bilik kecil atau liang-liang dalam tanah yang ada di dekat rumah pembesar kota atau di dekat tangsi-tangsi. Di luar kota, monumen putih atau makam-makam adalah tempat penguburan orang mati yang disebut nekropolis, kota orang mati. Keluarga-keluarga kaya akan memiliki sebidang tanah di pemakaman ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.